Hati-hati, bisa jadi selama ini Anda sudah bekerja sekuat tenaga, pergi pagi, pulang malam, tenaga terkuras habis, pikiran lelah, tapi dompet tetap terasa kosong, hati selalu gelisah dan langkah hidup begitu berat. Banyak orang mengira masalahnya ada pada pekerjaan semata, namun ada rahasia besar yang sering diabaikan banyak orang. Rumah Anda sedang menolak datangnya rezeki. Tanpa disadari, di tahun 2026 ini, ada kebiasaan-kebiasaan sepele yang membuat rumah justru menjadi penghalang datangnya rezeki dan keberkahan dari Allah. Tahukah Anda bahwa ada rumah sederhana yang Allah jadikan sebagai magnet datangnya rezeki, dan ada pula rumah mewah yang justru menjadi penghalang keberkahan? Pertanyaannya, termasuk yang manakah rumah Anda saat ini? Apakah rumah Anda sudah siap menjadi magnet rezeki dan kekayaan di tahun ini, atau justru menolak rezeki Anda sendiri? Jika Anda ingin tahun 2026 ini menjadi titik balik finansial dan perubahan hidup bagi Anda dan keluarga, pastikan Anda menyimak 10 ciri ini sampai akhir agar tidak melewatkan hal berharga dalam hidup Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik sepanjang zaman. Sahabat, jika video ini muncul di beranda Anda, yakinlah bahwa hal ini bukanlah sesuatu yang terjadi tanpa makna. Dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim, tidak ada satupun peristiwa di dunia ini yang terjadi tanpa izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi video ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada Anda, sebuah pengingat yang lembut dan petunjuk yang Allah hadirkan tepat pada saat Anda membutuhkannya. Karena itu, luangkanlah sejenak waktu Anda, tenangkan pikiran, bukalah hati, dan simak pesan ini hingga selesai. Semoga setiap kalimat yang tersampaikan menjadi jalan kebaikan, menerangi langkah, dan menguatkan iman kita bersama. Sahabat doa sapar yang dirahmati Allah, ada satu tempat dalam hidup yang seringkali kita anggap biasa, padahal darinya banyak hal besar bermula. Tempat itu bukanlah tempat kerja, bukan pula pusat aktivitas di luar sana. Tempat itu adalah rumah. Rumah bukan sekedar tempat kembali setelah lelah berjuang. Ia adalah tempat niat disusun, doa dipanjatkan, dan keberkahan rezeki diuji. Tidak sedikit orang yang bersungguh-sungguh membangun kehidupan di luar, namun lupa menata ketenangan dan keberkahan di dalam rumahnya sendiri. Bisa jadi yang perlu kita benahi, bukanlah usaha yang kita jalani, melainkan kondisi rumah yang belum sepenuhnya siap menerima keberkahan. Dalam pandangan Islam, rumah bukan sekedar tempat berteduh. Ia hidup bersama penghuninya, membentuk kebiasaan, ucapan, dan doa-doa yang sering dipanjatkan di dalamnya. Itulah sebabnya ada rumah yang sederhana, namun penghuninya merasa tenang, dan ada pula rumah yang tampak mewah, tetapi hati penghuninya justru dipenuhi kegelisahan. Ketenangan tidak selalu sejalan dengan banyaknya harta, melainkan dengan keberkahan yang hadir. Tahun 2026 bukan sekedar pergantian waktu atau angka. Ia bisa menjadi fase penentuan di mana Allah memperlihatkan siapa yang dikuatkan, siapa yang diuji, dan siapa yang justru diangkat derajatnya. Dan seringkali yang menentukan bukan seberapa tinggi kecerdasan seseorang, melainkan seberapa siap rumahnya menyambut rizki dari Allah. Berikut ini 10 ciri rumah pembawa rizki dan keberkahan bagi penghuninya. Ciri pertama rumah pembawa rizki dan keberkahan adalah rumah yang dihidupkan dengan sholat. Bukan sholat yang dilakukan sekedar menunaikan kewajiban, tetapi sholat yang dijaga waktunya dan dihadirkan dengan kesadaran hati. Rumah yang masih dipenuhi sujud di waktu subuh dan doa di waktu maghrib adalah rumah yang insya Allah tidak pernah benar-benar kekurangan. Rasulullah SAW mengingatkan agar kita tidak menjadikan rumah seperti kuburan, rumah yang jarang dihidupkan dengan sholat dan zikir, meskipun luas dan indah, seringkali terasa berat dan menyesakkan. Sebaliknya,
Rumah yang sederhana dapat terasa lapang dan menenangkan ketika dihidupkan dengan ibadah dan mengingat Allah. Ciri yang kedua adalah rumah yang tidak pelit terhadap kebaikan. Rumah yang penghuninya ringan tangan untuk bersedekah, meskipun nilainya kecil. Tidak perlu menunggu kaya, tidak harus menanti berlebih. Memberi minum tamu, berbagi makanan sederhana, membantu tetangga, atau sekadar mendoakan orang lain dengan tulus, semua itu sudah cukup menjadi sebab datangnya rahmat Allah. Sedekah tidak akan mengurangi harta, justru orang yang bersedekah akan diganti hartanya 2 kali lipat oleh Allah. Rumah yang di dalamnya terbiasa memberi akan dijaga Allah dari perasaan kekurangan. Mungkin hartanya terlihat biasa saja, namun selalu terasa cukup. Hidupnya sederhana, tetapi jarang merasa sempit dan cemas. Ciri ketiga rumah pembawa rezeki adalah yang selalu menjaga segala sesuatu yang halal sebelum masuk ke dalamnya. Bukan hanya soal makanan, tetapi juga penghasilan, cara mencari nafkah, serta keputusan-keputusan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Rumah yang penghuninya berhati-hati terhadap yang haram dan yang syubhat sedang membangun fondasi rezeki yang kokoh dan menenangkan. Rezeki yang halal memang tidak selalu datang dengan cepat, namun rezeki seperti inilah yang menenangkan hati, tidak menimbulkan rasa was-was dan tidak menyisakan kegelisahan. Yang lebih penting, rezeki halal tidak mengikis keberkahan dalam rumah. Tidak sedikit orang yang penghasilannya besar, tetapi rezekinya terasa cepat habis. Rumahnya mewah, namun penghuninya sering merasa tidak tenang. Bisa jadi ada sesuatu yang kurang dijaga dari apa yang masuk ke dalam rumah tersebut. Karena rumah yang menginginkan keberkahan sejati perlu dijauhkan dari hal-hal yang membuat hati kehilangan ketentramannya. Ciri yang keempat adalah penghuni rumah selalu menjaga lisannya. Tidak semua emosi perlu diucapkan. Dan tidak setiap keluhan harus diluapkan. Setiap kata yang keluar dari dalam rumah sejatinya adalah doa yang sedang naik ke langit. Ketika yang sering terucap adalah keluhan, kesempitan pun mendekat. Namun saat rumah dipenuhi doa, rasa syukur, dan perkataan yang baik, maka kelapangan akan lebih mudah menghampiri. Di titik inilah sebuah rumah perlahan mulai berubah menjadi rumah yang membawa keberkahan rezeki. Rumah yang tanpa disadari sedang menyiapkan penghuninya menuju kehidupan yang lebih lapang di masa-masa mendatang. Ketika rumah mulai dihidupkan dengan sholat, dijaga kebersihannya dengan niat yang baik, dan lisan para penghuninya dijaga dengan penuh adab, maka perubahan pun akan terasa. Perubahan itu bukan pada bentuk bangunannya, melainkan pada suasana yang mengisinya. Hati para penghuninya menjadi lebih tenang, lebih sabar dalam menghadapi keadaan, dan lebih mudah mensyukuri apa yang ada. Dari ketenangan inilah pintu-pintu rezeki mulai terbuka secara perlahan. Ciri yang kelima adalah rumah yang dijaga kebersihannya dengan niat yang lurus, bukan sekedar agar terlihat rapi di mata manusia, tetapi karena kebersihan membuka jalan bagi ketenangan. Rumah yang bersih membuat hati terasa lebih ringan, pikiran menjadi lebih jernih dan ibadah pun lebih mudah untuk dilakukan dengan khusyuk. Seringkali rezeki terasa tidak lancar, bukan karena kurangnya usaha, tetapi karena hati para penghuninya kelelahan, dan hati yang lelah kerap berawal dari rumah yang tidak menghadirkan rasa nyaman. Ciri keenam rumah pembawa keberkahan rezeki adalah rumah yang dihidupkan dengan bacaan Al-Quran. Bukan sekedar memiliki mushaf sebagai pajangan, tetapi rumah yang di dalamnya ayat-ayat Al-Quran dibaca, didengarkan, dan dihidupkan dalam keseharian. Tidak harus lama, tidak perlu dengan suara keras. Yang terpenting adalah dilakukan secara rutin dan dengan niat yang tulus. Ketika Al-Quran dibacakan di dalam rumah, hadir ketenangan yang sulit dijelaskan dengan nalar manusia. Pikiran menjadi lebih jernih, hati terasa lebih lembut, dan emosi pun lebih mudah terjaga. Rumah yang dibiasakan dengan Al-Quran jarang diliputi pertengkaran yang berkepanjangan, karena ayat-ayat Allah perlahan menenangkan amarah dan menumbuhkan kesabaran. Banyak orang mencari ketenangan di luar rumah, padahal seringkali ketenangan itu telah Allah sediakan di dalam rumah.
melalui Al-Quran yang mungkin jarang disentuh dan dibacakan. Ketika sebuah rumah dihidupkan dengan Al-Quran, sejatinya rumah tersebut sedang membuka pintu cahaya. Dan rumah yang dipenuhi cahaya kebaikan, insya Allah tidak akan lama berada dalam kesempitan. Ciri ketujuh rumah pembawa rezeki adalah hidupnya penuh rasa syukur di dalamnya. Bukan hanya syukur ketika keadaan terasa lapang, tetapi juga syukur yang tetap terjaga saat hidup belum sepenuhnya sesuai harapan. Rumah yang penghuninya terbiasa mengucapkan Alhamdulillah di tengah keterbatasan adalah rumah yang sedang Allah persiapkan untuk naik ke tingkat yang lebih baik. Banyak orang tidak menyadari bahwa rezeki tertahan bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena terlalu sering membiarkan keluhan menguasai lisan dan hati. Keluhan tentang harta, tentang pasangan, atau tentang hidup yang perlahan mengikis rasa syukur. Padahal disitulah letak ujian yang sering luput kita sadari. Sesungguhnya setiap keluhan yang terucap tidak hanya keluar dari lisan, tetapi juga bersumber dari hati. Dan hati yang terus dipenuhi keluhan akan sulit menjadi tempat turunnya keberkahan. Sebaliknya, rumah yang penghuninya selalu bersyukur, meskipun hidup dalam kesederhanaan akan terasa lapang dan cukup. Rasa cukup inilah yang membuat hidup terasa lebih tenang. Pikiran tidak dikejar oleh rasa kurang. Ketika hati dan pikiran menjadi tenang, seseorang akan lebih jernih dalam mengambil keputusan hidup. Dari kejernihan itulah, seringkali jalan rezeki dibukakan Allah dengan cara yang tidak disangka-sangka. Ciri yang kedelapan adalah rumah yang dijaga dari rasa iri dan dengki. Sikap ini memang tidak selalu tampak di permukaan, namun pengaruhnya sangat besar terhadap ketenangan sebuah rumah. Rasa tidak nyaman melihat keberhasilan orang lain, perasaan gelisah ketika tetangga atau kerabat lebih dulu maju, jika dibiarkan, perlahan akan menggerogoti ketentraman batin penghuninya. Rumah yang dipenuhi rasa iri hati biasanya terasa berat. Percakapan di dalamnya mudah memanas, persoalan kecil menjadi besar, dan rizki yang datang pun sering tidak bertahan lama. Bukan karena Allah menahan kebaikan, melainkan karena hati penghuninya belum siap menerima kelapangan yang Allah berikan. Sebaliknya, rumah yang penghuninya belajar membersihkan hati dan mendoakan kebaikan bagi orang lain justru akan dilapangkan jalannya. Ketika melihat keberhasilan orang lain, ia berkata dalam hati, "Ya Allah, berkahilah dia, dan berikan juga yang terbaik untuk kami." Doa yang tulus seperti ini tidak pernah sia-sia. Cepat atau lambat, kebaikannya akan kembali kepada orang yang mendoakan. Pada saat itulah, rumah mulai terasa lebih nyaman, lebih damai, dan benar-benar menjadi tempat yang menenangkan. Tempat pulang seharusnya tidak hanya menjadi tempat beristirahat bagi tubuh, tetapi juga ruang yang menenangkan hati. Dan rumah seperti inilah yang perlahan sedang Allah siapkan untuk menerima rizki yang lebih luas. Rizki yang bukan sekedar bertambah secara jumlah, tetapi juga menghadirkan ketentraman dan rasa cukup di dalam jiwa. Ketika sebuah rumah terbiasa dengan rasa syukur, sedekah, dan hati yang dijaga dari iri serta dengki, ada satu perkara penting yang sering kali luput dari perhatian. Banyak orang berharap rizkinya besar, namun lupa memastikan bahwa jalan yang ditempuh benar. Padahal dalam Islam, rizki tidak hanya dinilai dari seberapa banyak yang didapat, tetapi juga dari kemana arah dan dampaknya bagi kehidupan. Ciri yang kesembilan adalah rumah yang memiliki arah hidup yang jelas. Bukan rumah yang penghuninya hanya sibuk menjalani hari tanpa mengetahui kemana akan melangkah besok. Rumah yang mendatangkan keberkahan rizki adalah rumah yang penghuninya memiliki niat, tujuan, dan arah yang jelas dalam menjalani kehidupan. Arah hidup tidak selalu berkaitan dengan pencapaian dunia semata. Ia bukan hanya tentang keinginan menjadi kaya atau memiliki banyak hal, tetapi tentang keinginan untuk hidup lebih baik di hadapan Allah.
tentang upaya menjadi pribadi yang lebih sabar, membesarkan anak-anak dengan nilai yang benar, serta meninggalkan jejak kebaikan yang terus mengalir meski suatu hari kelak telah tiada. Rumah yang memiliki arah hidup akan terasa berbeda suasananya. Percakapan di dalamnya tidak melulu tentang keluhan, tetapi juga tentang harapan. Tidak hanya membahas kekurangan, melainkan membicarakan ikhtiar dan perbaikan. Bukan sibuk membandingkan diri dengan orang lain, tetapi fokus menata dan memperbaiki diri sendiri. Ketika sebuah rumah memiliki arah yang lurus, keputusan-keputusan kecil pun menjadi lebih terjaga. Cara mencari rezeki, cara membelanjakan harta, cara berbicara, dan cara bersikap, semuanya menjadi lebih terarah dan penuh pertimbangan. Dari keteraturan inilah, Allah akan membukakan pintu rezeki yang sebelumnya tidak terlihat. Rumah seperti ini mungkin tidak langsung tampak kaya, namun sesungguhnya sedang membangun kekayaan yang paling berharga, yaitu kekayaan nilai dan keberkahan hidup. Ketika nilai-nilai kehidupan sudah tertanam dengan kuat, urusan harta biasanya akan mengikuti, cepat atau lambat. Dari sinilah banyak orang mulai memahami bahwa rumah bukan sekedar tempat tinggal, melainkan pusat arah kehidupan. Dan rumah yang memiliki arah yang benar, insya Allah tidak akan dibiarkan berjalan tanpa pertolongan Allah. Ada satu hal yang sering menjadi pembeda paling halus antara rumah yang hanya sekedar dihuni dan rumah yang benar-benar diberkahi. Pembeda itu bukan pada banyaknya harta, bukan pula pada kedudukan atau jabatan, melainkan pada suasana batin yang tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan spiritual yang dihidupkan di dalam rumah. Ciri yang ke-10 adalah rumah yang penghuninya mampu bertawakal setelah berikhtiar. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, menyusun rencana dengan matang, dan berusaha semaksimal mungkin sesuai kemampuan. Namun setelah semua usaha dilakukan, mereka tidak membiarkan hati terus-menerus dikuasai oleh rasa takut dan cemas. Dalam Islam, tawakal bukan berarti menyerah tanpa usaha. Tawakal adalah ketenangan hati setelah ikhtiar dijalankan dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Rumah yang penghuninya bertawakal tidak dipenuhi oleh kegelisahan yang berlebihan. Ketika rezeki datang, mereka bersyukur. Ketika belum datang, mereka memilih bersabar. Sikap inilah yang membuat suasana rumah terasa lebih ringan dan lapang. Mereka memahami bahwa tidak semua hal harus berada dalam kendali manusia, dan tidak semua hasil harus sesuai dengan rencana. Ada keyakinan yang tertanam kuat bahwa setiap ketetapan Allah selalu membawa kebaikan, meskipun terkadang tidak sejalan dengan keinginan. Rumah yang dipenuhi sikap tawakal jarang dikuasai kegelisahan yang berkepanjangan. Masalah tetap ada, tetapi tidak dibesarkan. Ujian tetap datang, namun tidak sampai mematahkan semangat. Dan di rumah seperti inilah, rezeki sering mengalir perlahan, namun penuh keberkahan dan bertahan lama. Ketika nilai Al-Quran dan tawakal hidup dalam satu rumah, maka rumah itu berada dalam penjagaan Allah. Bukan berarti hidupnya tanpa ujian, tetapi hati penghuninya tidak mudah runtuh. Dari ketenangan inilah, rumah tersebut siap menerima kelapangan pada waktu yang telah Allah tetapkan. Pada akhirnya, rumah bukan tentang seberapa luas bangunannya, bukan pula tentang seberapa mahal isinya, atau seberapa sering ia dipuji oleh orang lain. Rumah sejatinya adalah tentang bagaimana penghuninya menjalani kehidupan di dalamnya, tentang niat yang disimpan dengan tulus, tentang doa-doa yang dipanjatkan dalam diam, dan tentang cara kita menyikapi setiap keadaan yang Allah hadirkan dalam keseharian. Jika hari ini rezeki terasa sempit dan hidup terasa berat, boleh jadi itu bukan karena Allah menutup pintu kebaikan. Bisa jadi rumah kita sedang meminta untuk dibenahi, bukan dinding dan atapnya, melainkan suasana di dalamnya. Bukan perabot dan isinya, tetapi kebiasaan dan nilai yang hidup di sana. Sebab rezeki yang diberkahi tidak selalu hadir hanya melalui kerja keras,
melainkan juga melalui hati yang bersih dan siap menerima. Rumah yang dijaga dengan sholat, dibersihkan dengan niat yang benar, dilapangkan dengan lisan yang terjaga, dibiasakan dengan rasa syukur, dibuka pintunya untuk bersedekah, dijauhkan dari rasa iri dan dengki, dijaga kehalalan rezekinya, diberi arah hidup yang jelas, dihidupkan dengan Al-Quran, dan ditenangkan dengan tawakal. Itulah rumah yang sedang Allah siapkan untuk kelapangan. Kelapangan itu mungkin tidak langsung hadir dalam bentuk angka besar di rekening, bisa jadi berupa kesehatan yang terjaga, keluarga yang rukun dan harmonis, atau hati yang lebih tenang dan tidak mudah goyah. Dan seringkali justru dari ketenangan inilah rezeki yang besar datang tanpa disangka-sangka. Tahun 2026 akan menghadirkan banyak perubahan dalam kehidupan seseorang. Sebagian orang diuji dengan kehilangan, sebagian lainnya diuji dengan kelapangan. Namun, rumah yang disiapkan dengan kekuatan batin tidak akan mudah runtuh oleh perubahan zaman. Ia mungkin terasa goyah, tetapi tidak hancur. Ia mungkin lelah, namun tidak kehilangan harapan. Mulailah membenahi rumah dari hal-hal yang sederhana, dari cara kita berbicara, dari kebiasaan bersyukur, dari mushaf Al-Quran yang kembali dibuka, dan dari doa-doa yang kembali dilantunkan. Karena Allah tidak menuntut perubahan besar dalam satu malam. Allah mencintai langkah kecil yang dilakukan dengan istiqomah. Semoga rumah kita semua menjadi tempat yang menenangkan, tempat di mana doa-doa naik dengan penuh keikhlasan dan rizki turun dengan penuh keberkahan. Rumah yang bukan hanya layak dihuni, tetapi juga layak dirahmati. Pada akhirnya, kekayaan sejati tidak diukur dari luasnya tanah atau megahnya bangunan. Kekayaan yang sesungguhnya adalah ketika rumah menjadi tempat yang nyaman bagi para malaikat, karena dipenuhi zikir, rasa syukur, dan ketenangan. Sejatinya, rumah adalah cerminan dari hati para penghuninya. Apabila sebuah rumah masih dipenuhi keluhan, rasa iri, dan jarang dihidupkan dengan ayat-ayat Allah, maka sebesar apapun rumah itu, ia tetap akan terasa sempit dan menyesakkan hati. Ketentraman sejati tidak lahir dari luasnya bangunan, melainkan dari kedekatan penghuninya dengan Allah. Setiap masa adalah waktu untuk bercermin dan memperbaiki diri. Pertanyaannya, apakah kita hanya sibuk mengejar urusan dunia, namun lupa membenahi suasana ibadah dan doa di dalam rumah kita sendiri? Padahal ketika suasana rumah kita perbaiki dengan zikir, doa, dan tawakal, maka Allah yang akan membenahi urusan hidup kita satu persatu. Islam tidak pernah membebani kita dengan perubahan besar dalam satu waktu. Justru, Allah mencintai amalan yang kecil, namun dilakukan dengan konsisten. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang rutin dilakukan, walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadikanlah rumah kita tempat yang dipenuhi sikap berserah diri kepada Allah, agar setiap sudutnya menjadi saksi bahwa di sana ada hamba-hamba yang menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Itulah 10 ciri atau tanda rumah yang membawa rezeki dan keberkahan di tahun 2026. Rumah yang dijaga dengan ketaatan akan selalu berada dalam penjagaannya. Mari sejenak kita panjatkan doa bersama dengan menuliskannya di kolom komentar. Ya Allah, jadikanlah rumahku sebagai magnet rizki yang halal dan penuh keberkahan darimu. Insya Allah, doa yang dipanjatkan dan diaminkan bersama tidak akan kembali dengan tangan hampa. Jika video ini bermanfaat dan menenangkan hati, silahkan berikan like sebagai dukungan Anda agar pesan kebaikan ini dapat menjangkau lebih banyak orang. Anda juga dapat melanjutkan menonton video lainnya untuk menambah wawasan dan memperkuat ikhtiar menjemput keberkahan hidup. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, mengampuni segala dosa kita, dan menghadirkan ketenangan di dalam rumah mulai hari ini.
Sampai bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.